yang baik pun bisa menjadi kalau orang yang memandangnya di dalam hatinya ada Rasul masyhur mulia, tapi ada orang-orang yang apalagi sebagai seseorang yang tidak sempurna, seseorang yang baru bisa belajar ilmu belum bisa mengamalkan. Kita tahu ilmu tentang tahajud, tapi dari kita yang hadir di sini berapa orang yang tahajud? Berapa kali dalam seminggu kita tahajud? Belum tentu kita semua tahajud. Termasuk yang ngomong. Kita tahu ilmu tentang duha, begitu dahsyatnya Rasul menyampaikan tentang duha, tapi berapa banyak yang melaksanakan duha? Berapa kali dalam seminggu? Berapa kali dalam sebulan? Berapa kali dalam seumur hidup? Kita tahu ilmu tentang sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menjauhkan kita dari musibah, dari bala. Tapi seberapa banyak yang bergerak hatinya untuk bersedekah? Termasuk yang lebih-lebih mendengarkan. Mau sedekah. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang melakukan kebaikan satu dibalas 10. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Tapi amaliyahnya benar. Kalau kita mau baru jadi ahli ilmu, belum jadi ahli. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang ahli ilmu, ahli kebaikan, ahli ibadah, ahli takwa. Jadikan kami muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami lil muttaqina imama. Bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kami pemimpinnya. Jadikan juga kami sebagai ulama ilmu, orang-orang yang memahami tentang agama, juga orang-orang yang mengamalkan tentang ilmu yang dipelajari. Berat soalnya. Meninggalkannya menuju kemana? Wa amilal meninggalkannya menuju kemana? Kemudian dia tinggalkan kemaksiatan. Kemudian dia tinggalkan kemaksiatan. Jauh ke masjid, jauh ke masjid, buru-buru lihat Quran, lihat dia baca kitab Bismillah. Kita ngumpul di Masya Allah. Batik-batik kan kertas. Kemarin kita ngumpul, ya. Jasadnya ngumpul, tapi hatinya tidak. Jasadnya ngumpul, kenapa? Karena sibuk dengan HP-nya. Kenapa? Karena sibuk dengan HP-nya. Depo yang terjepit. Itu kan kumpul depo yang terjepit. Kemarin mungkin kita melakukan itu judi online. Mungkin sekarang juga kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, keluar daripada keburukan, keluar daripada kemaksiatan, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melaksanakan ketaatan allati tasiru azizan, yang mana orang melaksanakan ketaatan akan menjadikan dia menjadi seorang yang mulia. Terus apa sih keuntungannya ketika kita hijrah dari kemaksiatan ketika kita hijrah dari kemaksiatan menuju taat? Apa sih keuntungannya ketika kita meninggalkan keburukan menuju kebaikan? Apa sih keuntungannya ketika kita meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah menuju sesuatu yang disukai oleh Allah? Maka Allah Ta'ala salasa sifatin mahmudatin. Allah akan memberikan kepada orang yang hijrah, yang keluar, yang meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah dengan 3 sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang apa yang pertama? Apa
Apa yang pertama? Aghnallahu ta'ala min ghairi malin. Jadi kalau kita hijrah dari keburukan menuju kebaikan, maka siapa diberi oleh Allah aghnallahu ta'ala min ghairi malin. Banyak orang yang punya harta melimpah, mobil mewah, rumah megah, ya, tapi merasa tidak bahagia dengan kekayaan yang ada. Tidak bahagia dengan kekayaan yang ada. Padahal uangnya sudah banyak. Uangnya sudah banyak. Dan sekarang kan kalau kita lihat banyak nih fenomena gaib. Selebgram. Ya. Penghasilannya jutaan, ratusan juta, miliaran. Penghasilannya jutaan, ratusan juta, miliaran dari konten, dari online. Tapi ujung-ujungnya apa? Dari konten, dari online. Tapi ujung-ujungnya apa? Narkoba. Karena kurang apa juga dengan itu? Kenapa? Karena kurang apa juga dengan itu? Artis. Semuanya jelek. Ya nggak semuanya jelek. Ratusan juga yang jelek. Tapi kebanyakan penghasilannya ratusan miliaran. Tapi nikah. Ada orang-orang yang begitu mau menikah. Padahal ada orang-orang yang begitu mau menikah bingung nyari mas kawin. Akhirnya naon, saya terima nikah dan kawinnya. Siapa namanya? Ini latihan, ini siapa namanya yang kedua tadi? Saya terima nikah dan kawinnya elak. Saya terima nikah dan kawinnya elak. Masya Allah. Jadi tahu kita. Ambil bulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat diambil dari musola terdekat. Dengan keadaan yang serba pas-pasan. Dengan keadaan yang serba pas-pasan. Anaknya brojol sampai kakek nenek, anaknya brojol dan brojol, sementara orang yang banyak hartanya, yang banyak kepemilikannya, istrinya ganti lagi. Jadi berarti kebahagiaan itu bukan. Maka orang yang hijrah tadi dari keburukan menuju kebaikan, yang pertama yang pertama Allah Ta'ala bikin kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kekayaannya bukan hanya saja dalam berupa harta. Kaya oleh Allah, dibikin cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kekayaannya, kecukupannya yang mana kekayaannya, kecukupannya itu min ghairi malin, bukan karena harta. Terus kalau bukan karena harta, yunfiquhu bal bisukuni qalbi, diberikan rizki, ya. Dia menginfakkan hartanya, waktunya, menginfakkan tenaga dan pikirannya, dibikin kaya oleh Allah dengan apa? Dengan bisukuni qalbi, tenangnya. Jadi punya apa? Kasihkan, dia tidak takut bagaimana nanti buat makan besok. Enggak, tapi dibikin kaya oleh Allah. Uang cuma segitu-gitu nak ayah minta direk. Kaya oleh Allah, bukan di dalam kaya oleh Allah, bukan dalam kaya apanya kolbunya, hatinya tapi dia kaya apanya kolbunya, hatinya merasa tenang. Cerita mau tenang begitu, sering di masjid. Penyawa pikiran lama. Estimasi sudah, ke masjidnya walain wadi lagi. Masjidnya walain udah ke ini besar di imam gara-gara grup, mesti mudah.
Jadi diberikan kecukupan dalam hatinya, diberikan ketenangan oleh Allah. Orang yang diberikan ketenangan oleh Allah. Orang yang tadi nama karena di dalam keburukan, misalkan maling, narkoba, hidupnya tenang kan? Padahal hartanya banyak, hartanya pelit. Hidupnya kan datang, karena curiga yang datang, pakai kacamata hidung, pakai jaket, bodoh intel. Yang kedua wa ayyadahu min ghairi jundin. Wa ayyadahu, Allah memberikan keberanian kepada dia. Allah memberikan keberanian kepada dia. Min ghairi jundin, kekuatan kepada dia min ghairi jundin. Bukan karena banyaknya tentara. Seorang jenderal menjadi seseorang yang kuat. Kenapa? Karena banyak pasukannya. Jenderal mereka maju. Atau dikawal dengan bodyguard. Sehingga dia menjadi seseorang yang berani. Kenapa berani? Kenapa berani? Karena keroyokan. Oh, sekarang kalau kan gitu. Sekarang kalau taburan berani coba sparring satu lawan satu. Kenapa berani? Orang yang hijrah dari keburukan, dari kemaksiatan, dia diberikan keberanian oleh Allah, walaupun diberikan keberanian oleh Allah, walaupun dia sendirian, tidak ditemani dengan banyaknya orang. Ai asakira yu'inuhu bal jadi bukan gagahnya, bukan beraninya, karena banyaknya tentara, tapi dia menjadi gagah, menjadi kuat, menjadi berani, karena diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang hijrah, coba banyak sekarang kan yang fenomena hijrah. Tadinya dia seorang manajer di warung, begitu tahu bahwa riba itu haram, banyak yang langsung secara spontan dia keluar resign dari pekerjaannya, dagang cilok, tenang kan? Dulu gajinya begitu dagang begitu dagang cilok yang penghasilannya sehari paling seberapa. Tenang. Nggak ada rasa takut di mana-mana. Gak ada rasa takut kalau nanti masuk gimana makan. Oh kalau saya udah PHK, saya udah gak kerja, gimana nanti istri saya, gimana nanti sekolah anak saya. Tenang aja. Diberikan keberanian jodoh pati baca cilaka sudah. Tidak ada rasa gelisah ketika dia tidak ada rasa gelisah ketika dia kalau diambil oleh Allah sesuatu yang dia cintai karena dia sudah taat kepada Allah. Tenang. Mana ya? Tadi istri saya baru lahiran ini saya. Nikah lagi tenang, berani. Yang penting mah pokoknya menikah dulu, itu minta maaf karena kalau minta izin susah. Nanti minta maaf. Ya, Bang, ya. Siap nganter lah. Gaskeun. Nah, sekarang sejak goreng itu kayak namanya. Dianetkan, Pak. Yalah marasik tenang we. Sambalna ulah lada sing lada ya baik kalau. Jadi memecah fokus gitu. Lagi serius ngaji, usul aja kan jadi kali lading gitu. Itu yang kedua, jadi diberikan keberanian. Itu yang kedua, jadi diberikan keberanian walaupun dia hanya sendirian tanpa didamping oleh banyaknya pasukan, banyaknya tentara berani tentang walaupun teman-temannya menjauhi dia, dia tetap tenang karena dia punya Allah. Di atas semuanya dulu ketika kita di atas semua aku saudara bahkan setan pun mengaku saudara begitu kita jatuh mau jangankan teman setan pun sekarang nggak mau. Itu adalah hal-hal yang lumrah biasa teman aja biarin. Ada
itu dirasakan ketika ya pengalaman setiap orang pasti gitu, itu udah manusiawi. Ketika sekarang saya juga kerja lagi, mulai banyak lagi menghubungi yang dulu 13 tahun tenggelam, ketika mungkin yaitu ketika mau menghubungi takutnya minder, takutnya menghubungi. Ya begitu sekarang ini lagi banyak nyambung lagi. Karena sudah biarkan. Karena memang sudah hukum alamnya begitu. Maka kita ini harus ya membantu orang yang mana dia sedang jatuh. Justru ketika dia sedang jatuh, kita harusnya jadi terdepan membantu. Kenapa? Bisa jadi suatu saat roda itu berputar, dia akan diangkat ke atas, sehingga pada saat di atas dia akan mengingat siapa yang membantunya ketika dia susah. Sama ketika ada yang sedang mundutan, sudah ngantuk, kita harus membantu, masih ngantuk, cuma tolongnya. Karena ketika dia bangun, dia akan sadar, oh ada orang yang menjagaku. Akhirnya kemana? Sarende. Ya gercrotch, naik ke langit tetap terberem. Ya jasa itu ya. Roh nama jasa luar sare. Yang ketiga, wa a'azzahu min ghairi ashira. Wa a'azzahu dan yang ketiga, Allah akan membuat dia menjadi seseorang yang gagah, dia menjadi seseorang yang tangguh, seorang yang tangguh. Ai ghalabahu ala aduwihi, dia menjadi seseorang yang mengguli, dia menjadi seseorang yang mengguli musuh-musuh. Maka ketika Sayyidina Umar menjadi muslim, bersyahadat kepada Rasulullah, maka dia menjadi seseorang yang ditakuti oleh Quraisy. Aku sudah masuk Islam, siapa yang mengganggu Muhammad maka dia akan berhadapan dengan dan ulah orang karena semua aja mau ketatang neraka bisa fair. Min ghairi ashiratin, dia gagahnya itu bukan karena banyak temannya, bukan karena banyaknya pasukan, bukan karena banyaknya pendukung. Dia menjadi gagah, digagahkan oleh Allah walaupun tidak ada teman yang menemaninya. Gagah seorang seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendirian melawan pasukan Namrud. Perang yuk, padahal seorang kan coba yuk saat negara sepasukan sekerajaan. Raja Namrud dengan pasukannya banyak. Sementara Nabi Ibrahim sendiri. Perang saya. Yuk si Nabi Ibrahim gagah. Ayo lo ada berapa orang maju semua. Maju semua lah. Maju semua lah. Saya lari. Ay jama'atin yu'ashirunahu bayyinasmillahi ta'ala, bukan karena banyaknya orang-orang teman-temannya yang mana membantu kepada orang tersebut yang hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, akan tetapi dia menjadi gagah karena dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu melihat musuhnya sudah mulai kalah kabur, ya kan banyak ya orang-orang yang tadinya begitu dia hijrah batur-batur nanti setengah jalan sih yang sengaja kan begitu teman pekta teman gaplek barang itu begitu tahu ngaji dia seperti menghindar ketika udah ngaji saja tapi maka mudah-mudahan kita, ya, keluarga kita, sahabat-sahabat kita
lingkungan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah keluar dari kemaksiatan ya, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita hijrah bukan karena kehebatan kita, manusia itu adalah la haula wala quwwata, tidak ada daya dan upaya illa billah, kecuali kuatnya kita diberikan kekuatan oleh Allah. Ya, gagahnya kita digagahkan oleh Allah, ibadahnya kita diibadahkan oleh Allah, hidupnya kita dihidupkan oleh Allah, matinya kita dimatikan oleh Allah. Sehingga kita memohon selalu kepada Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan ya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan anak cucu keturunan kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Nah, segitu saja karena sudah mulai